Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Apakah saudara sehat secara rohani? Judul khotbah hari ini adalah Murid Kristus. Bacaan hari ini diambil dari Kolose 4 ayat 2 sampai dengan 6. Sebagai pengantar, bulan puasa umat muslim yaitu Ramadan segera akan berakhir dan hari raya terbesar di Indonesia yaitu Idul Fitri akan dimulai. Pada masa ini banyak orang mudik kampung halaman untuk merayakan bersama keluarga seperti Chuseok di Korea. Pemerintah memberikan cuti resmi sekitar 1 minggu, namun banyak juga yang mengambil liburan lebih panjang dari itu. Karena itu, pada masa ini akan ada lebih banyak wisatawan asal Indonesia yang datang berlibur ke Korea, termasuk Andy. Kemungkinan besar kita akan lebih sering bertemu orang Indonesia di tempat-tempat wisata seperti Yunjungno di Yeouido, Nami Island, Namsan, Myeongdong, Lotte World, dan Everland. Saudara-saudara juga bisa ikut menikmati acara seperti Festival Bunga Sakura di Yeouido bersama keluarga atau teman, mengambil foto-foto yang indah dan yang terpenting berjalan dengan harapan yang akan pertemuan yang Tuhan sudah siapkan. Bawalah bahan atau materi penginjilan di dalam tas saudara dan siaplah untuk membagikannya kapanpun Tuhan membuka jalan. Kalau ada seseorang yang bertanya arah jalan atau memulai percakapan, cobalah memberikan bahan tersebut. Misalnya bahan yang ditempatkan dengan indah di dalam dompet tradisional Korea bisa menjadi hadiah kecil yang mengejutkan dan menyenangkan bagi mereka. Biasanya mereka akan menerimanya dengan sukacita sebagai kenangan atau oleh-oleh dari Korea dan baca isinya saat sendiri. Saya percaya bahwa memulai bahan itu, mereka akan melihat terang Kristus. Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati saudara saat saudara menyiapkan bahan itu dengan doa. Dan saya percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan membuka pintu pertemuan dengan orang-orang yang telah ditetapkan untuk menerima hidup yang kekal. Sebenarnya secara harafiah kata pariwisata dalam bahasa Mandarin, 관광, berarti melihat terang, melihat cahaya. Jika kita melihat kembali asal-usul pariwisata pada zaman kuno, orang Mesir melakukan perjalanan menyusuri Sungai Nil untuk mengunjungi tanah suci keagamaan dan situs-situs bersejarah serta menghadiri acara-acara budaya dan keagamaan. Pada abad pertengahan, perjalanan dilakukan terutama oleh para bangsawan dan rohanian sebagai jira keagamaan. Kemudian di Eropa, anak-anak kaum bangsawan melakukan perjalanan pendidikan yang disebut Grand Tour, mengunjungi kota-kota besar di Eropa untuk belajar seni, filsafat, dan budaya. Seiring berkembangnya alat transportasi seperti mobil dan pesawat terbang, pariwisata menjadi lebih terjangkau dan meluas kemana ke semua kalangan hingga berkembang menjadi berbagai bentuk perjalanan seperti yang kita kenal sekarang ini. Dengan kata lain, pariwisata adalah sebuah perjalanan untuk mencari terang, yaitu perjalanan untuk mencari jawaban dalam hidup. Namun, manusia yang diciptakan untuk bergantung pada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan melayani Tuhan,
memilih untuk meninggalkan Tuhan karena keinginan untuk menjadi seperti Allah. Manusia melanggar perjanjian dengan Tuhan dan kehilangan hubungan dengan sang sumber kehidupan. Sejak saat itu manusia hidup di bawah dosa dan kuasa maut, dalam kutukan, penderitaan, dan ketakutan, tetapi tidak tahu alasannya, sehingga terus hidup dalam kebingungan, kehampaan, kekosongan. Manusia yang terjebak dalam kegelapan merindukan terang, ingin keluar dari kegelapan, namun mereka tidak tahu jalan menuju terang itu. Tetapi karena kasih karunia Allah, Dia sendiri yang membuka jalan kepada terang. Jalan itu adalah Yesus Kristus. Saudara sudah memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara telah mengganti pemilik hidup saudara dengan Dia. Maka saudara sudah memiliki jawabannya. Karena saudara sudah memiliki jawabannya, maka saudara juga dapat memberikan jawaban itu kepada orang lain. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus agar semua anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon menjadi petunjuk jalan bagi orang-orang yang tersesat dalam kegelapan, menuntun mereka kepada terang kehidupan, terang keselamatan, terang kebenaran, terang kemuliaan, terang penciptaan, terang kebangkitan, dan terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Allah yang hidup. Pokok bahasan yang pertama adalah orang yang menyampaikan rahasia Kristus. Dalam ayat 3 sampai dengan 4, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Yang karenanya aku dipenjarakan, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Salib damai sejahtera Yesus Kristus adalah hikmat dan rahasia Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Rahasia ini sebenarnya telah direncanakan dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, namun tersembunyi dari manusia dan tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Karena ini adalah kebenaran yang penuh rahasia dan ajaib. Kebenaran yang tersembunyi ini telah dinyatakan melalui Kristus. Dan hanya melalui karya Roh Kudus manusia dapat memahami dan mengenali rahasia ini. Dalam Kolose 1 ayat 26 sampai dengan 27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dan saya bersama saudara sekalian telah dipanggil untuk memahami, memiliki, menikmati, dan memberitahukan rahasia ini melalui pertolongan Roh Kudus dan karena anugerah Allah. Berbicara tentang rahasia Kristus berarti memberitakan Injil, yaitu kebenaran keselamatan yang dinyatakan dalam Kristus kepada bangsa-bangsa dan mereka yang belum mengenal Tuhan. Kristus adalah terang keselamatan. Dalam Yesaya 49 ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Kristus adalah terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kristus adalah terang kebenaran. Dalam Yohanes 1 ayat 9,
terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kristus adalah terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Dalam 2 Korintus 4, pasal 4 ayat 6, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kristus adalah terang penciptaan dan kebangkitan. Dalam Matius 28 ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dalam ayat 5 sampai dengan 6, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Tujuan yang jelas dari kita sebagai orang percaya dalam menjalin hubungan dengan orang yang belum percaya adalah pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu dalam ayat ini berasal dari kata kairos dalam bahasa Yunani, yang berarti waktu yang tepat atau peluang khusus. Berbeda dengan kata kronos yang berarti waktu kronologis atau waktu yang terus berjalan. Kata kairos mengacu pada momen tertentu yang terbatas, kesempatan yang tetap untuk bertindak. Dalam konteks ayat ini, kata kairos menunjukkan waktu yang tepat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang luar di Kristus. Sementara itu, kata pergunakanlah berasal dari kata Yunani exagorazo, yang secara harafiah berarti membeli kembali, yaitu mengambil sesuatu dari pihak lain dengan membayar harga untuk menjadikannya milik sendiri. Jadi pergunakanlah waktu yang ada berarti seperti membeli barang dengan harga tertentu. Kita harus menangkap setiap kesempatan untuk memberitakan Injil dan menjadikannya bagian dari waktu kita yang bernilai. Artinya dalam berinteraksi dengan orang yang belum percaya, kita harus peka terhadap waktu dan momen yang tepat untuk menyampaikan Injil. Jangan sia-siakan waktu ketika bersama mereka, tapi lihatlah setiap pertemuan sebagai peluang yang bisa dijadikan momen untuk memberitakan Injil. Dalam Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam berelasi dengan orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan dan terikat oleh kuasa penguasa di udara, kita harus menghargai setiap waktu bersama mereka, seperti menggunakannya dengan harga dan dengan sengaja menciptakan kesempatan untuk memberitakan rahasia Injil, yaitu rahasia Kristus. Saya berdoa agar semua anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon pergunakanlah waktu yang ada dan menjadikan setiap pertemuan sebagai kesempatan untuk menyampaikan rahasia Kristus. Pokok bahasan yang kedua adalah orang yang memakai rahasia doa. Dalam ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat ini adalah nasihat yang kuat bagi setiap orang percaya bahwa kehidupan doa yang tekun dan penuh ucapan syukur adalah syarat utama untuk menjalani kehidupan iman yang menang. Kata bertekunlah dalam doa dalam bahasa aslinya memiliki arti bertekun tanpa goyah, setia dan konsisten, memiliki kedekatan dan mengabdikan diri sepenuhnya. Dengan kata lain, kita diminta untuk terus berdoa dengan iman yang teguh dan tidak berubah apapun situasinya. Rasa syukur yang melampaui suasana hati dan situasi adalah seperti katalis yang mendorong kita masuk ke dalam doa yang mendalam kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam kehidupan doa, rasa syukur harus datang lebih dahulu.
Doa syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita harus mengalir setiap hari. Dan dengan iman kepada Allah yang mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu, kita percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik pada waktu Tuhan yang tepat. Kita juga diminta untuk selalu berjaga-jaga dalam doa. Karena jika kita tidak waspada, kita mudah jatuh ke dalam tipu daya iblis. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam Matius 6 ayat 7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita dipanggil untuk saling mendoakan satu sama lain. Terutama mendoakan mereka, misionaris yang melayani di garis depan dalam memberitakan Injil dan menyebarkan kerajaan Allah. Mereka menghadapi banyak tantangan dan mereka sangat membutuhkan dukungan doa kita. Rasul Paulus juga meminta doa agar Tuhan membuka pintu untuk pemberitaan. Secara harfiah ini berarti pintu firman, yaitu kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Artinya, doa kita adalah agar semua penghalang dalam pemberitaan Injil disingkirkan, dibuangkan, dan agar Tuhan membuka jalan seluas-luasnya bagi Injil untuk diberitakan kepada banyak orang. Dalam 1 Korintus 16 ayat 9, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengejarkan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Dalam Efesus 6 ayat 19, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Itulah maksud dari memberitakan Injil kepada semua orang, tanpa membatasi arah atau golongan, agar semua bangsa mendengarkan Injil Kristus. Saya berdoa agar semua anggota jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon menikmati keselamatan dengan penuh ucapan syukur melalui doa, saling mendoakan dalam persekutuan, dan dengan tekun berdoa agar Tuhan membuka pintu untuk pemberitaan supaya kita menjadi pemberita Injil kepada semua orang. Sebagai kesimpulan, tahun ini tanggal 20 April adalah Hari Paskah. Gereja Yewon sedang mempersiapkan perayaan Hari Paskah secara gabungan bersama Komit Pemuda, Komit Misi 237, dan Komit Multi Etnis, dengan iman bahwa setiap bangsa yang ada di Korea adalah tanah yang dijanjikan kepada kita oleh Tuhan. Setelah ibadah berbahasa Indonesia pukul 12 siang di sini seperti biasa, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Hari Paskah jam 2.30 sore di Covenant Hall. Dilanjutkan dengan acara pertunjukan di Sky Art Hall dan makan malam bersama di Oneness Hall. Mari ajak teman-teman Kristen dan juga teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Bantulah mereka menemukan jawaban hidup. Mengapa Yesus harus datang sebagai Kristus? Yesus keturunan perempuan yang tidak berdosa, datang untuk menebus kita dari dosa, mati dan bangkit, agar kita dapat pindah ke kerajaan Allah dari kerajaan setan. Dan melalui Dia kita menerima keselamatan yang kekal dan pengharapan akan surga. Mari kita rayakan dengan pujian dan penyembahan. Yesus Kristus, Raja sejati yang mengalahkan kuasa maut. Yesus Kristus, Imam sejati yang menebus kita dari dosa untuk hidup dalam kerajaan Allah.
Yesus Kristus, Nabi sejati yang membuka jalan bagi kita untuk berbalik kepada Tuhan. Ketika kita hidup dalam dosa sebagai budak setan dan terpisah darinya. Kegiatan gereja bukan sekedar acara rutin. Itu adalah momen peperangan rohani di mana Roh Kudus berkarya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dalam kegelapan, membawa mereka ke dalam terang, menjadikan mereka anak-anak Allah dan memperluas kerajaan Allah. Bukan hanya untuk Paskah tahun ini, tapi Tuhan sedang membuka banyak pintu untuk pelayanan. Khususnya bagi kita yang berdoa melayani bersama dengan gereja-gereja Indonesia untuk penginjilan seluruh Indonesia. Dengan populasi sekitar 60.000 orang Indonesia di Korea, kita ingin pergi kemanapun mereka berada. Dengan iman bahwa Tuhan akan menjangkau mereka semua melalui kita. Puji Tuhan, Korea tidak perlu luas seperti Indonesia. Jadi sepertinya ini bisa kita lakukan. Cobalah bayangkan satu orang menggandeng satu orang ke gereja di hari Paskah. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja dengan kuasa yang besar melalui tangan-tangan itu dan membantu mereka memahami rahasia Injil. Saya berdoa agar setiap jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon menjadi murid Kristus yang menikmati rahasia Injil terlebih dahulu dan dengan tekad yang kuat berkata, aku tidak akan membiarkan siapapun di sekitarku hidup tanpa pernah mendengar Injil ini. Dan melalui hidupmu, murid-murid Kristus yang baru akan dibangkitkan. Dan kerajaan Allah akan diperluas di generasi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dan anugerah, kami mengucap syukur karena di masa Ramadan, Idul Fitri, dan Paskah yang berdekatan ini, Engkau menuntun kami untuk lebih dalam merenungkan Kristus, terang dunia. Di tengah keramaian wisatawan Indonesia yang datang ke berbagai tempat wisata, dan dalam setiap pertemuan dalam kehidupan kami sehari-hari, bukalah pintu pertemuan dan pintu penginjilan yang telah Engkau sediakan. Dan pakailah kami sebagai pembawa terang Injil, sebagai pemberita rahasia Kristus kepada jiwa-jiwa yang Engkau rindukan. Tuhan Yesus Kristus yang diam di dalam kami adalah terang kehidupan, terang kebenaran, terang keselamatan, dan terang kemuliaan. Biarlah kami menikmati terang itu setiap hari dan menjadi murid-murid yang memancarkan terang itu kepada mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Tolong kami untuk menikmati keselamatan ini dengan penuh ucapan syukur dalam doa. Dan tetap berjaga-jaga dengan hati yang penuh rasa syukur, serta terus menjadi pendoa syafaat agar pintu-pintu penginjilan semakin terbuka lebar. Dan kami pun dipakai untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Berjalanlah bersama kami ya Tuhan yang bangkit, ajarilah kami untuk menghematkan waktu dan hidup sebagai murid yang berkomitmen untuk tidak membiarkan satupun di sekitar kami hidup tanpa mendengar Injil. Biarlah satu tangan menggandeng satu jiwa untuk datang ke ibadah Paskah. Dan melalui tangan itu kehidupan kekal pun dilanjutkan. Kami mengucap syukur atas segalanya dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.